Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas dan belajar mengenai Microsoft Excel. Tema video kali ini adalah cara melakukan validasi data pada Microsoft Excel. Jadi pada Microsoft Excel ini kita bisa membatasi nilai atau teks yang dimasukkan pada sebuah cell atau range sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Misalkan pada sebuah sel, kita hanya ingin bahwa data yang diinput pada sel tersebut misalkan hanya berisi angka saja, atau berisi huruf saja, atau dalam bentuk format tanggal. Jadi terserah yang kita tentukan. Untuk kebutuhan seperti ini, Microsoft Excel menyediakan sebuah fitur yang dinamakan dengan data validasi. Lalu, bagaimana cara kita melakukan validasi? Kita simak video selanjutnya. Untuk mempermudah membuat data validasi pada Microsoft Excel, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu data validation window. Pada ribbon data, di situ terdapat tombol data validasi. Jadi kita klik data validasi untuk membuka jendela data validasi. Pada jendela data validasi terdapat 3 buah tab dengan fungsi sebagai berikut. Untuk tab pertama adalah setting, adalah tab yang berisi opsi pembatasan kriteria yang akan kita gunakan. Pada kolom allow, di situ ada 8 jenis kriteria yang bisa kita pilih sesuai dengan validasi yang kita inginkan. Ada any value, berarti tidak ada batasan isi sel. Semua value, data teks atau angka bisa dimasukkan ke dalam teks. Whole number, membatasi isi sel hanya number atau angka numerik saja. Decimal sama dengan whole number, hanya saja kita bisa mengatur nilai validasi yang digunakan sampai pada ketelitian angka desimal. List, isi sel hanya terbatas pada daftar atau list yang kita tentukan. Date membatasi isi sel dengan kriteria tanggal. Time membatasi isi sel dengan kriteria waktu. Text length membatasi jumlah panjangnya karakter teks yang bisa dimasukkan ke dalam sel teks. Custom menentukan sendiri kriteria data validasi untuk memasukkan rumus Excel atau formula tertentu. Kemudian kita bisa melakukan pengaturan pada kolom berikutnya, yaitu data. Di sini ada beberapa pengaturan yang bisa kita pilih. Kriteria yang bisa kita pilih diantaranya adalah between. Jadi kita melakukan pengaturan untuk data mana yang bisa kita inputkan. Data yang kita inputkan berada di antara 2 pengaturan data yang kita setting ya. Kemudian not between adalah data selain data terkait yang berada di antara 2 pengaturan data yang kita masukkan ke dalam cell. Equal to, hanya data yang sama dengan pengaturan yang bisa diinput pada sel. Sesuai dengan operator perbandingan sama dengan. Not equal to, hanya data yang tidak sama dengan pengaturan yang bisa diinputkan ke dalam sel. Kalau greater than, hanya data yang lebih besar dari data di pengaturan yang boleh dimasukkan ke dalam sel. Less than, hanya data yang lebih kecil atau kurang dari data yang kita di pengaturan yang boleh diinputkan pada sel. Greater than or equal to, hanya data yang lebih besar atau sama dengan data yang ada di pengaturan.
Less than or equal to, hanya data yang lebih kecil atau kurang atau sama dengan dari data di pengaturan yang sudah kita input. Kemudian step selanjutnya adalah input message. Adalah tab yang digunakan untuk menampilkan teks ketika kita akan memasukkan data pada sel yang telah divalidasi. Di sini pengaturannya itu ada show input message when cell is select. Jadi adalah checkbox untuk menampilkan atau tidaknya pesan pada saat sel dipilih untuk memasukkan data. Title adalah judul pesan saat memasukkan data. Input message adalah isi pesan yang disampaikan saat akan memasukkan data. Kemudian tab selanjutnya adalah error alert. Error alert adalah tab yang digunakan untuk melakukan pengaturan terkait peringatan yang akan ditampilkan setelah data yang dimasukkan tidak memenuhi validasi kriteria. Dengan mengaktifkan pengaturan error alert ini, maka user akan mendapatkan informasi atau pesan peringatan jika data yang dimasukkan tidak sesuai dengan validasi yang ditetapkan. Misalkan jika mengatur sebuah sel hanya bisa diisi dengan angka, lalu kita inputkan teks ke dalam sel tersebut, maka pesan peringatan error ini akan muncul secara otomatis. Jika input data kita benar sesuai validasi yang diberlakukan, maka pesan ini tidak akan muncul. Untuk menampilkan pesan ini, pastikan bahwa bagian show error alert after invalid data is enter itu dalam kondisi tercentang. Sebaliknya, jika tidak ingin menampilkan peringatan error setelah terjadinya kesalahan input, maka kosongkan centang pada bagian ini. Untuk pengaturan selanjutnya, bagian title untuk judul pesan dan bagian input message untuk isi pesannya. Pada bagian style, kita bisa mengatur style pesan yang ingin ditampilkan. Pilih salah satu di antara style, ada stop, warning, atau information. Dengan pengaturan seperti di atas, jika input data yang kita masukkan tidak sesuai dengan data validasi kita gunakan, maka akan muncul pesan error. Di sini salah satu contoh untuk setting data validasi. Ini yaitu bulan lahir dalam angka. Nah, untuk settingannya kita bisa pakai whole number, dan data yang dimasukkan itu antara angka 1 sampai angka 12. Untuk input message-nya yaitu bulan lahir dalam angka, dan jika salah memasukkan data situ ada warning, akan keluar warning. Ini kita contohkan ya. Nah, sewaktu di input angka 0, maka dia akan keluar warning bahwa angka yang dimasukkan adalah salah. Jika data yang dimasukkan benar, maka tidak ada warning yang ditampilkan. Bagaimana kalau seandainya kita tidak membutuhkan data validasi lagi? Nah, kita bisa menghapus dan menghilangkan data validasi, yaitu dengan cara kemudian seleksi atau pilih sel yang akan kita hilangkan validasinya. Kemudian pilih menu data validasi yang ada pada tab data.
Kemudian clear all, klik OK. Maka data validasi sudah terhapus. Nah, demikianlah tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar Anda mendapatkan notifikasi sewaktu ada video-video baru lainnya. Sekian, terima kasih.